Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari bersama-sama kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya dasari dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, saya minta maaf untuk ibadah ketiga ini. Bulan yang lalu saya ibadah yang ketiga dijadwalkan dan seharusnya saya khotbah berseri saya di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi kemudian ketika saya naik di atas ini, saya kaget kok tiba-tiba hilang di tab saya materi khotbah saya. Lalu kebetulan ada khotbah saya yang malam minggunya di sebuah rumah jemaat dan khotbah itulah yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian di ibadah raya 3. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan seri khotbah saya. Akhirnya khotbah itu saya hanya sampaikan di ibadah raya 4 dengan judul Tinggallah di dalam Kristus. Dan hari ini saya menyampaikan khotbah kelanjutan dari firman Tuhan yang saya sampaikan di bulan yang lalu. Mari kita membaca Alkitab kita. Saya minta maaf, saya turun sedikit, saya ambil kacamata saya lupa. Hormati kebenaran firman Tuhan, minta maaf saya jemput kita kembali membaca, bangkit berdiri. Kita membaca di 1 Yohanes pasal, karena minggu yang lalu kita tidak baca, bulan yang lalu kita tidak baca di 1 Yohanes pasal 2. Kita mulai saja daripada 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28 sampai 29, lalu kita baca di 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia di bagian 1 Yohanes pasal 2 ini, ayat 28 sampai 29 diberi perikop anak-anak Allah. Ayat 28 saya baca, Bapak Ibu ayat 29, kita lanjut di pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga kita bergantian. Anak-anak Allah, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya membaca, menyimpan dalam hati, lalu melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, mungkin bisa ditampilkan foto ini. Saya bercerita tentang foto ini. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, ada seorang ibu yang karena mungkin keadaan kehidupannya yang ada masalah lalu buruk, dia meninggalkan anak kecil itu di rumahnya. Jadi dia bawa barang-barangnya lalu dia tinggalkan rumah itu, dia meninggalkan anak itu sendiri di rumah, dia kunci rumah itu. Lalu beberapa hari kemudian tetangga-tetangganya mendengar ada tangisan tapi tidak melihat orang keluar masuk di rumah itu. Dan kemudian mereka menelpon polisi, lalu polisi datang ke rumah itu dan kemudian mengambil anak itu dan dibawa ke rumah sakit. Lalu anak itu dirawat di rumah sakit. Di tempat dia dirawat di rumah sakit, ada seorang anak yang lain dirawat di situ, yang oleh ibunya anak itu selalu dibesuk
dilihat oleh ibunya. Nah, ketika ibu dari anak yang lain yang ada di rumah sakit itu datang ke rumah sakit itu, dia selalu membawa makanan atau membawa sesuatu diberikan kepada anak yang ditemukan itu. Setiap kalau dia datang, dia berikan sesuatu kepada anak ini. Nah, satu kali anak ini sudah sehat karena dia sempat patah tulang, kalau tidak salah patah tulang tangan. Lalu kemudian waktu dia sudah sehat anak ini, dia dibawa di panti asuhan, saudara. Satu kali ibu yang punya anak di sebelahnya itu datang. Dia lihat, anak itu sudah tidak ada di rumah sakit ini. Dan kemudian ibu itu tanya ke perawat, anak yang di sini mana? Sudah ada di panti asuhan. Lalu dia bergegas dan dengan suaminya bergegas ke panti asuhan itu. Dan menjumpai anak itu di panti asuhan. Lalu kemudian anak itu dia minta supaya dia angkat menjadi anaknya, adopsi. Dia minta kepada panti asuhan itu. Dan panti asuhan itu senang, saudara. Diberikanlah anak itu. Lalu anak itu dirawat dengan baik seperti anaknya sendiri. Diberi sekolah yang terbaik, diberi makan yang terbaik. Anak itu mulai bertumbuh dewasa dan dia suka menari, saudara. Dan akhirnya di Rusia dia menjadi juara dance di negaranya. Tapi tidak hanya itu, saudaraku yang kekasih. Dia punya bakat modeling. Dan dia menjadi seorang model terkenal di Rusia. Nama perempuan ini adalah Lisa Verbitskaya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang ingin saya sampaikan dari cerita ini, saudara? Pengadopsian dan pengangkatan anak oleh ibu, nama ibu yang mengangkat itu namanya Ibu Inanika. Pengadopsian yang dilakukan Ibu Inanika terhadap Lisa Verbitskaya ini, saudara, membuat Lisa yang tadinya orang yang terbuang, orang yang tidak punya masa depan, bahkan dekat dengan kematian, menjadi seorang yang diselamatkan, memiliki hidup yang berarti. Dia punya masa depan yang sangat baik, saudara. Saudara, kalau saya mau tarik cerita ini secara rohani, saudara, secara rohani, saya dan saudara orang percaya kepada Yesus Kristus, kita ini diadopsi oleh Tuhan menjadi anaknya. Dahulu saya dan saudara ini adalah orang yang tidak punya harapan. Dahulu saya dan saudara adalah orang yang berdosa, orang yang terbuang. Sebagai orang yang berdosa, kita menuju pada kebinasaan. Hidup kita adalah hidup yang tidak berarti. Tapi saudaraku yang kekasih, luar biasanya. Tadi lagu bilang dia yang adalah Allah turun menyelesaikan masalah kita, dosa kita. Lalu kemudian dilahirbarukan kita, diangkat kita menjadi anaknya. Lalu kita memiliki hidup yang berarti. Saudara, berdasarkan teks yang kita baca dari 1 Yohanes ini, pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudara, ini berbicara tentang anak-anak Allah. Saya dan saudara, waktu kita dilahirbarukan, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita sudah menjadi anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah tentunya kita memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Sebagai anak-anak Allah kita memiliki ciri yang menunjukkan identitas kita, memang kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, ciri-ciri tersebut yang akan saya bagikan bagi kita. Seperti apa ciri-ciri anak Allah berdasarkan teks-teks yang kita baca tadi. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, ciri anak Allah yang pertama adalah kita lihat, perhatikan kembali di ayat yang pertama. Ayat pertama dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ini bilang begini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Saudara, hal yang pertama yang mengindikasikan saya dan saudara ini memiliki ciri-ciri anak Allah adalah saya dan saudara itu mengalami kasih Allah yang besar. Ayat 1 bilang demikian, saudara, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan, yang diberikan Allah kepada saya dan saudara. Kasih seperti apa kasih yang besar itu, saudaraku yang kekasih? Sebetulnya dalam terjemahan aslinya tidak disebutkan kasih yang besar. Tapi oleh
Lembaga Alkitab Indonesia dan New International Versi terjemahannya, itu ditambahkan kasih yang besar, saudara. Lalu kasih yang besar seperti apa yang diberikan kepada saya dan saudara, yang dianugerahkan kepada saya dan saudara, anak-anaknya saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin menggambarkan seperti ini. Saya tidak pencinta Ronaldo, saya fansnya itu fans Messi. Satu kali ada seorang konglomerat di Cina, saudara. Dia punya anak wanita. Anak wanitanya itu senang sekali sama Ronaldo. Suka sekali, dia fans. Ini anak wanita, tapi dia suka sekali nonton bola dan dia penggemar Ronaldo, saudara. Satu kali karena dia sukanya, waktu dia ulang tahun, saudara. Papanya ini diam-diam. Saya tidak tahu bagaimana, papanya telepon, saudara. Mungkin agen dari Ronaldo, diteleponlah Ronaldo, agennya itu. Dan pada waktu ulang tahun, tiba-tiba saudara, Ronaldo yang dari negaranya itu diterbangkan datang ke Cina. Lalu datang ke rumah wanita, gadis itu saudara. Waktu dia ulang tahun, dia kaget. Papanya hadiahkan dia bisa bertemu dengan fansnya, dengan idolanya, Ronaldo. Betapa senangnya anak itu, betapa berbahagianya anak itu, saudara. Nah, saya ingin mau gambarkan kasih Allah itu kecil seperti ini, saudara. Kasih Allah itu kasih yang luar biasa. Dia memberikan dirinya, menebus saya dan saudara, menggantikan kita orang yang berdosa, saudara. Kalau kita kemarin di SMK, saudara yang tidak ikut SMK mungkin tidak dapat materi ini. Di SMK ada bagian ayat hafalan yang mungkin seringkali juga kita hafalkan sebagai orang Kristen. Di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa, saudara? Untuk menebus saya dan saudara. Itu kasih Allah yang luar biasa. Coba kita bandingkan, saudara, kasih Allah yang luar biasa, pengangkatan Allah menjadikan kita sebagai anak-anaknya dengan konsep pembenaran, justification yang ada di pengadilan, saudara. Saudaraku yang kekasih, waktu saya dan saudara percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu saya dan saudara itu dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Nah, dalam pembenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus lewat penebusannya di atas kayu salib bagi saya dan saudara, itu terjadi semacam dua pengalihan, saudara. Pengalihan yang pertama, saudara, dosa saya dan saudara itu ditanggungnya. Dosa saya dan saudara itu diambilnya. Dosa saya dan saudara itu ditebusnya. Itu pengalihan yang pertama. Tidak hanya itu, saudara, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Lalu kita diangkat menjadi anak-anaknya. Bayangkan, dosa kita ditebusnya lewat penebusannya di atas kayu salib. Tetapi kemudian kita diangkatnya menjadi anak. Saya misalkan begini, saudara. Ada orang terdakwa. Lalu kemudian hakim yang mendakwa, jaksa yang mendakwa dia menuntut dia, orang yang bersalah ini. Tapi kemudian hakim itu membenarkan. Lalu dia merasa, wah, luar biasa, hakim itu memutuskan dia tidak bersalah. Tapi hakim di dunia itu hanya sampai di situ. Dia selesai membenarkan kita, membenarkan si terdakwa, membenarkan orang yang bersalah itu, selesai. Tapi Yesus, saudara, hakim yang adil itu, dia tidak hanya membenarkan saya dan saudara, tapi dia mengajak kita untuk menjadi anak-anaknya, tinggal bersama dengan dia. Itu adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi saya dan saudara, yang oleh 1 Yohanes pasal 3 ini disebutkan kasih Allah yang besar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal dan belum mengalami kasih Allah yang besar, belum menjadi anak-anak Allah, tidak ada jalan lainnya. Jalan lainnya, saudara, hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan
dan Juru Selamat. Saudara, itu jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Saudara hanya dituntut percaya kepada Yesus Kristus, maka Dia akan melepaskan saudara, Dia memberikan kasih-Nya yang besar itu, lalu mengangkat saudara menjadi anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang pertama, ciri-ciri anak Allah adalah dia mengalami kasih Allah yang besar. Ciri yang kedua, saudara. Apa ciri yang kedua dari anak-anak Allah? Mari kita lihat di ayat yang kedua. Ayat yang kedua bilang begini, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, ciri anak Allah yang kedua adalah kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Di ayat yang kedua ini disebutkan di sana, dibilang begini. Kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah dan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Saudaraku yang kekasih, identitas kita adalah anak-anak Allah, saudara. Identitas saya dan saudara adalah anak Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Dan kalau kita anak Allah, Tuhan pasti menjadikan kita serupa dengan sang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus itu datang pada kali yang kedua. Dia akan menjadikan saya anak-anak Allah menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus itu bukan berarti kita akan menjadi Allah. Yesus adalah Allah. Lalu kemudian kita menjadi serupa dengan Dia, kita menjadi Allah. Tidak demikian, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus itu bisa berarti, saudaraku yang kekasih, kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Seperti ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia mendapatkan tubuh kemuliaan. Lalu apalagi kita menjadi serupa dengan Kristus yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bukan hanya kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan ini, tetapi saudaraku yang kekasih, pengetahuan kita akan kebenaran menjadi sempurna. Saudara-saudara, inilah yang disebutkan dengan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, ini hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada anak-anak Allah yang menjadi ciri-ciri kita sebagai orang yang percaya yang menjadi anak Allah. Saudara, di sana dikatakan di Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ciri anak Allah akan menjadi serupa dengan Allah, itu bukan hanya nanti di masa depan, di mana Yesus akan datang kedua kalinya. Tetapi kita sudah ditentukan pada masa kekekalan. Itu berbicara tentang masa yang lampau. Saudara-saudara saya dan saudara orang percaya, pada masa kekekalan kita sudah ditentukan akan menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya itu, tapi masa sekarang ini pun kita sedang berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Orang-orang percaya pada masa kini, pada masa sekarang ini, kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Kita terus semakin hari semakin bertumbuh. Saudara, di SMK kemarin ada materi pertobatan yang sejati. Orang percaya yang bertobat, dia harus meninggalkan kehidupan lamanya. Lalu dia harus bertumbuh, berproses menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, dia berusaha untuk meninggalkan kehidupan lamanya menjadi serupa dengan Kristus. Ini bukan hanya terjadi di masa depan. Nanti Yesus datang pada kedua kalinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Tidak. Tetapi di masa yang lalu, kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi di masa sekarang pun,
kita berproses untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, banyak orang meletakkan sumber sukacitanya pada hal-hal yang bersifat sementara. Kalau kita lihat dan perhatikan di media sosial, baik di Facebook, di Instagram, di TikTok dan sebagainya, orang seringkali menampilkan hal-hal yang menyenangkan. Padahal sebetulnya banyak hal dalam hidupnya itu tidak menyenangkan. Nah, saya dan saudara kadangkala seperti itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan kita meletakkan sesuatu, meletakkan identitas diri kita pada hal-hal yang sementara itu. Taruhlah identitas saya dan saudara sebagai anak-anak Allah, bahwa saya dan saudara itu pasti diubahkan oleh Kristus. Taruhlah kehidupan saya dan saudara pada kehidupan di mana kita terus berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah ciri anak Allah yang kedua. Ciri-ciri anak Allah bukan hanya dia mengalami kasih Allah yang besar. Tapi yang kedua, ciri anak Allah, dia akan menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga dan yang terakhir, apa ciri-ciri anak Allah? Berdasarkan teks yang kita baca. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat ketiga disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan demikian. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ciri-ciri anak Allah yang ketiga adalah dia hidup dalam kekudusan. Ciri-ciri anak Allah yang ketiga, dia hidup di dalam kesucian. Saudaraku yang kekasih, pada ayat yang ketiga ini, setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Kristus, dia wajib menyucikan dirinya. Saudara, setiap orang pada bagian ini adalah anak-anak Allah yang menaruh pengharapan akan menjadi serupa Kristus dan yang berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah karena kita sudah ditebus dan diangkat menjadi anak-anaknya. Anak-anak Allah yang sejati, seharusnya kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup di dalam kesucian. Apa artinya? Apakah artinya hidup kesucian itu lantas kita bertapa di rumah, kita hanya berdoa terus-menerus dalam rumah, mengurung diri tanpa bersosialisasi dengan orang lain? Tidak demikian, saudara. Di ayat 3 ini kita perhatikan di sana ada kata pengharapan. Setiap orang yang menaruh pengharapan. Saudara, kalau kita belajar kata pengharapan ini, berharap, maka dalam kehidupan sehari-hari kata pengharapan ini berharap seringkali adalah sesuatu yang tidak pasti. Misalnya begini, saudara, besok saya berharap hujan. Ya, bisa besok itu bisa hujan, bisa juga tidak hujan. Itu sesuatu yang tidak pasti, saudara. Tetapi pada bagian firman Tuhan yang kita baca ini, pada pasal yang ketiga, ayat yang ketiga ini bercerita menunjukkan sebuah pengharapan yang pasti. Bukan mudah-mudahan, tetapi sebuah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti, kenapa saudara? Karena pasti Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara. Nah, di dalam pengharapan yang pasti itu, saudara, di dalam Kristus, saya dan saudara sudah diselamatkan. Saya dan saudara sudah ditebus. Dan kita punya pengharapan yang pasti itu, dia akan datang pada kali yang kedua. Dia pasti akan mengubahkan saya dan saudara menjadi sama seperti Kristus. Kita sebagai anak-anak Allah, seharusnya dengan pengharapan Yesus akan datang kedua kalinya, kita seharusnya hidup dalam kekudusan. Kita seharusnya hidup dalam kesucian. Saudara, berbeda dengan kepercayaan lain, agama lain. Kepercayaan atau agama lain, saudaraku yang kekasih, mereka menekankan belajar hidup kudus, belajar hidup suci, supaya apa? Supaya mereka mendapatkan keselamatan. Tetapi dalam kekristenan, di dalam firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini, kita orang percaya,
kita pasti mendapatkan keselamatan. Dan Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu pasti akan mengubah saya dan saudara. Saudara, jadi kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, dengan kebenaran seperti ini, dengan gambaran seperti ini, dengan pengharapan seperti ini, maka saya dan saudara akan dimampukan dan kita akan dimotivasi untuk menjalani hidup yang kudus. Efesus pasal 2 ayat 10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita dipersiapkan untuk apa? Untuk pekerjaan baik. Tetapi untuk pekerjaan yang baik itu, kita diubah dahulu di dalam Kristus. Saudara, saya dan saudara di bulan yang lalu saya menyampaikan tentang kita ini adalah mempelai Kristus menurut Alkitab. Mempelai wanita Kristus. Dan sebagai mempelai itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau saudara belajar kitab Ester, di Ester pasal 1 dan pasal yang kedua, Raja Ahasweros itu mau mencari ratu pengganti Ratu Wasti. Lalu kemudian dikumpulkanlah seluruh wanita-wanita yang ada di negara itu, di negeri itu, saudara. Nah, wanita-wanita yang cantik. Dan kemudian wanita-wanita itu dipersiapkan dengan baik. Mereka adalah seorang yang suci. Mereka kemudian diberi wangi-wangian. Dan mempersiapkan wanita-wanita itu. Kalau saudara nanti baca di Ester pasal yang kedua ayat yang ke-12. Bukan hanya 1 bulan. Bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Tidak, saudara. Mempersiapkan wanita-wanita itu untuk dipersembahkan kepada Ahasweros itu, raja itu. Itu butuh waktu 12 bulan, 1 tahun. Mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya untuk dinilai oleh Raja Ahasweros. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Secara manusia, saudara, calon mempelai wanita itu yang mau bertemu raja harus bersih dan wangi. Apalagi saya dan saudara ini adalah mempelai Kristus. Mempelai pengantin wanitanya Kristus. Nah, Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita sudah diselamatkan. Lalu kita belajar hidup dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan. Tentunya hidup dalam kekudusan. Kita berusaha, kita belajar untuk meninggalkan ada begitu banyak dosa-dosa dalam hidup saya dan saudara. Mungkin itu dosa percabulan. Itu mungkin dosa pornografi. Atau mungkin dosa iri hati. Ada begitu banyak dosa yang seringkali ada dalam kehidupan saya dan saudara. Itu semua yang Tuhan maksudnya kita tinggalkan. Kita belajar hidup dengan kekudusan. Kenapa? Karena saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya juga, saudara, kita dimotivasi oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup bersyukur. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu melayani Dia. Kita perlu taat dalam hidup ini. Mengikut Dia dengan segenap hati kita. Pertanyaan penutup dalam khotbah ini. Sejauh mana saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki ciri-ciri sebagai anak Allah.